Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai bilangan rasional dan bilangan irasional ya. Nah, di sini kita ketahui bahwa di dalam himpunan bilangan ada yang kita tahu adalah bilangan asli ya. Bilangan asli atau disimbolkan dengan N seperti ini, dan bilangan bulat yang disimbolkan dengan Z. Baik bilangan asli maupun bilangan bulat itu merupakan subset atau himpunan himpunan bagian dari R atau dari bilangan real. Nah, di dalam bilangan real itu sendiri terdapat elemen yang bisa kita notasikan dengan bentuk B per A, di mana A dan B itu adalah anggota bilangan bulat ya, dan A itu sendiri tidak sama dengan 0. Maka bilangan yang seperti ini itu disebut dengan bilangan rasional atau rational number. Nah, himpunan semua bilangan rasional di R dinotasikan dengan Q ya. Tadi kalau N itu adalah bilangan asli, Z itu adalah bilangan bulat, R itu sendiri adalah bilangan real, dan Q ini adalah bilangan rasional ya. Nah, di sini juga ditunjukkan bahwa baik penjumlahan, perkalian dua bilangan rasional itu akan menghasilkan bilangan rasional. Di mana di sini semua sifat-sifat lapangan atau sifat-sifat pada operasi biner sebelumnya, itu penjumlahan pengurangan itu juga nantinya berlaku pada bilangan rasional ya. Akan tetapi di sini tidak kita ketahui bahwa tidak semua elemen dari R itu sendiri atau elemen dari bilangan real itu sendiri merupakan elemen dari bilangan rasional ya. Jadi ada sebagian di dalam bilangan real itu yang tidak masuk ke dalam bilangan rasional. Seperti contohnya adalah akar 2. Nah, akar 2 di sini ini tidak bisa kita nyatakan ke dalam bentuk B per A ya. Jadi elemen yang tidak bisa dinyatakan ke dalam bentuk B per A itu sendiri yang dalam R itu disebut sebagai bilangan irasional atau irrational number. Jadi ketika kita punya bilangan dan bilangan itu masih dalam masih dalam elemen R ya, elemen R, tapi dia tidak bisa dibentuk ke dalam bentuk B per A, maka dia bukan termasuk ke dalam bilangan rasional, tapi disebut sebagai bilangan irasional ya. Di sini akan ditunjukkan bahwa tidak terdapat bilangan rasional yang kuadratnya adalah 2 ya. Untuk membuktikan digunakan istilah genap ganjil ya. Suatu bilangan asli disebut genap apabila bilangan itu mempunyai bentuk 2n, untuk n itu sendiri adalah bilangan asli, dan disebut ganjil ketika bilangan itu dalam bentuk 2n min 1 untuk n itu adalah bilangan asli. Jadi untuk bilangan genap itu sendiri itu adalah 2n, bilangan ganjil itu 2n min 1. Nah, di teorema 1.1.4 di sini berbunyi tidak ada elemen R anggota Q sedemikian sehingga R kuadrat itu sama dengan 2. Artinya tidak ada bilangan rasional ketika dikuadratkan itu sama dengan 2. Nah, ini akan kita tunjukkan dengan bukti apakah teorema ini benar ya. Maka akan kita buktikan. Nah, di sini bukti dari teorema 114 yaitu
tidak ada elemen R anggota Q sedemikian sehingga R kuadrat itu sama dengan 2. Oke, kita andaikan ya. Andaikan di sini R itu anggota Q sedemikian sehingga R kuadrat itu sama dengan 2. Karena di sini R anggota Q, maka R itu dapat kita tuliskan dalam bentuk P per Q ya. Karena kan tadi Q itu sendiri adalah bilangan irasional yang berbentuk B per A dengan A itu tidak sama dengan 0. Itu kan definisi dari bilangan rasional tadi. Maka P dan Q ini tidak mempunyai faktor berserikat selain 1. Atau faktor yang sama ya, selain 1 ya. Jadi P dan Q itu sehingga diperoleh P per Q kuadrat ya. Karena kan tadi di sini R itu kan sama dengan P per Q. Jadi di teoremanya R kuadrat itu sama dengan 2. Seperti itu ya. Berarti otomatis P per Q kuadrat itu sama dengan 2. Maka bisa kita tulis P kuadrat per Q kuadrat sama dengan 2. Atau kita tulis P kuadrat sama dengan 2Q kuadrat. Nah, karena 2Q kuadrat ini genap, tadi kan untuk genap itu sendiri kan 2N. Jadi setiap bilangan yang dikalikan 2 itu adalah bilangan genap. Contohnya, maksudnya ya. Jadi 2Q kuadrat, anggap saja Q kuadrat itu adalah N, maka Q kuadrat itu adalah genap. Oke? Maka ketika 2Q kuadrat itu genap karena P kuadrat sama dengan 2Q kuadrat, ketika 2Q kuadrat ini genap, otomatis P kuadrat ini juga genap. Seperti itu. Akibatnya P juga genap, sebab jika ganjil ya, maka P itu sama dengan 2M min 1 untuk suatu M anggota N kuadrat. Karena kan tadi P kuadrat ya, P kuadrat itu genap, otomatis P-nya itu adalah genap. Seperti itu. Ini alasan kenapa P kuadrat itu bukan ganjil ya. Kalau ganjil harusnya yang seperti ini gitu ya. Karena P genap, maka P sama dengan 2K ya. Karena P itu tadi asumsinya yang kita dapatkan adalah genap, maka P itu bisa kita tuliskan menjadi 2K, dengan K-nya itu adalah anggota bilangan asli. Sehingga P kuadrat sama dengan 2K kuadrat. Otomatis 2K kuadrat itu adalah 4K kuadrat. Di lain pihak diketahui P kuadrat sama dengan 2Q kuadrat dan P genap. Akibatnya apa? Q-nya ganjil ya. Akibatnya Q ganjil. Kenapa? Karena kan 2N, 2 kali N genap, maka N-nya ini kan ganjil harusnya. Maka kalau 2Q kuadrat 2Q kuadrat itu genap, otomatis Q-nya adalah ganjil. Sebab jika Q genap ya, maka faktor yang bersama P dan Q bukan 1. Ya, jadi kalau misalnya P dan Q P per Q dengan P dan Q tidak mempunyai faktor berserikat atau yang sama itu selain 1, yang mengakibatkan P kuadrat per Q kuadrat itu sama dengan 2. Sehingga di sini faktor ketika Q-nya itu kita anggap genap, maka faktor berserikat P dan Q bukan 1. Jadi Q haruslah ganjil ya. Jadi kalau Q genap, maka P dan Q-nya faktornya bukan 1 gitu intinya. Jadi maka Q harus ganjil, sehingga diperoleh P kuadrat sama dengan 2Q kuadrat itu jika dan hanya jika 4
Q atau ekuivalen dengan 4K kuadrat ya, sama dengan 2Q kuadrat. Maka di sini bisa kita tulis 2K kuadrat sama dengan Q kuadrat, yang berarti Q itu genap karena kan Q kuadrat ya. Karena Q kuadrat sama dengan 2K kuadrat. 2K kuadrat itu ya, 2K kuadrat itu adalah genap. Timbul jadi di sini kontradiksi dengan Q itu ganjil. Jadi pengandaian di awal ini itu salah, sehingga yang benar itu R anggota Q sedemikian sehingga R kuadrat tidak sama dengan 2. Maksudnya tidak ada R anggota bilangan rasional yang mengakibatkan R kuadrat itu sama dengan 2. Seperti itu. Jadi ketika R sama dengan akar 2, akhirnya kan R sama dengan akar 2 itu bukan bilangan rasional, tapi merupakan bilangan irasional. Seperti itu. Oke, baik. Selanjutnya yaitu terkait sifat-sifat urutan pada bilangan real ya. Nah, di sini dikatakan sifat urutan menjelaskan kepositifan atau positivity dan ketaksamaan inequalities di antara bilangan-bilangan real. Ada subset tak kosong dari P subset R yang disebut dengan himpunan bilangan real positif. Jadi himpunan bilangan real positif tegas ya di P ini sendiri yang memenuhi sifat-sifat. Yang pertama, jika AB anggota P, maka A plus B juga anggota P. Jika AB anggota P, maka A kali B anggota P. Ya, ini menunjukkan sifat ketertutupan ya, sifat ketertutupan. Jika A anggota P, maka memenuhi tepat satu kondisi berikut. A anggota P, A sama dengan 0, negatif A anggota P. Sifat pertama dan kedua pada teorema ini menjelaskan tentang sifat tertutup terhadap operasi penjumlahan dan perkalian. Sifat yang ketiga sering disebut sebagai sifat trikotomi ya, atau disebut trichotomy property, sebab akan membagi R ke dalam 3 jenis elemen yang berbeda. Hal ini menjelaskan bahwa himpunan negatif A ya atau A dengan A anggota bilangan positif dari bilangan real negatif tidak mempunyai elemen yang sama dengan himpunan bilangan real positif. Jadi lebih lanjut bahwa R itu merupakan gabungan 3 himpunan saling asing, yaitu R itu adalah P gabung dengan anggota bilangan negatif dari P dan gabungan dari bilangan 0. Seperti itu ya. Di sini ada definisi 1.1.5 ya. Jika A anggota P ditulis A lebih besar dari 0, artinya A adalah bilangan real positif. Sementara jika A anggota P gabung himpunan 0 ya, ditulis bahwa A lebih besar sama dengan 0, artinya A adalah bilangan real non negatif ya. Jika negatif A anggota P ditulis A kurang dari 0, artinya A itu adalah real negatif. Jika negatif A anggota P gabung himpunan kosong ditulis dengan himpunan atau bilangan 0 ya, ditulis
A kurang dari 0 artinya bilangan real non positif. Oke. Itu definisi 1.1.5. Definisi 1.1.6, jika A anggota B anggota real, maka A min B anggota P. Maka ditulis A lebih besar dari B atau B lebih kecil dari A. Oke. Jika A kurang B, anggota dari P gabung 0 ya, atau real non negatif, maka ditulis A lebih besar dari B atau B yang lebih besar dari sama dengan A lebih besar sama dengan B atau B lebih kecil sama dengan A. Sifat trikotomi di atas berakibat bahwa A B anggota real memenuhi tepat satu kondisi berikut. Jadi A lebih besar dari B, atau A sama dengan B, atau A lebih kecil dari B. Selanjutnya, jika A lebih kecil sama dengan B dan B lebih kecil sama dengan A, maka A sama dengan B. Jika A lebih kecil dari B, B lebih kecil dari C, maka artinya bahwa A lebih kecil dari B dan B lebih kecil dari C. Nah, sifat-sifat ini tadi disebut sifat trikotomi ya. Jadi ada ketiga kemungkinan, A itu lebih besar dari B, A itu sama dengan B, atau A lebih kecil dari B. Nah, di sini ada teorema 1.1.7 di mana A, B, C anggota real. Jika A lebih besar dari B dan B lebih besar dari C, maka A lebih besar dari C. Jika A lebih besar dari B, maka A plus C lebih besar dari B plus C. Jika A lebih besar dari B dan C lebih besar dari 0, maka CA lebih besar dari CB. Jika A lebih besar dari B dan C lebih kecil dari 0, maka CA lebih kecil dari CB. Jika A lebih besar dari 0, maka 1/A lebih besar dari 0. Jika A lebih kecil dari 0, maka 1/A itu adalah lebih kecil dari 0. Oke. Kita coba buktikan ya untuk yang A. Diketahui A lebih besar dari B dan B lebih besar dari C dengan A, B, C anggota real karena A lebih besar dari B. Maka A min B lebih anggota P. Ya. Di sini teoremanya ini. Ya. Jika A lebih besar dari B dan B lebih besar dari C, maka A lebih besar dari C. Ya. Karena B di sini kan A lebih besar dari B dan B lebih besar dari C. Di sini karena B lebih besar dari C, ya, maka B dikurang C, oke, dia positif. Oke, karena kan tadi B lebih besar dari C. Menurut sifat urutan, maka A plus B adalah bilangan positif. Sehingga diperoleh ya A min B ditambah B plus C anggota bilangan positif tadi. Ya, ekuivalen dengan A min B ditambah B min C itu anggota bilangan positif, sehingga di sini A min C ditambah min B plus C itu juga anggota bilangan positif. Min B plus B 0, A min C adalah anggota bilangan P, ya, anggota P. Maka A min C karena dia adalah anggota bilangan P yang artinya bilangan positif, otomatis A itu lebih besar dari C. Itu kan yang ingin kita buktikan tadi. Kenapa di teorema ini ketika A lebih besar dari B dan B lebih besar dari C, maka A itu lebih besar dari C. Oke. Oke, yang kedua.
yang kedua itu adalah jika A min B anggota P, ya, maka A plus C min B min C sama dengan A min B anggota P. Sehingga kita peroleh bahwa A plus C lebih besar dari B plus C. Jadi dalam teorinya ini di sini dikatakan bahwa dari teoremanya jika A lebih besar dari B, maka A plus C lebih besar dari B plus C, ya. A plus C lebih besar dari B plus C ketika A lebih besar dari B, ya. A lebih besar dari B. Jadi kalau misalnya A lebih besar dari B, otomatis A min B itu anggota P, ya kan, karena kan A lebih besar dari B. Jadi harusnya pengurangan antara A dan B itu tetap merupakan bilangan positif. Sehingga ketika kita menambahkan sebuah bilangan C, ya, dikurang dengan B min C, ya, maka itu akan sama saja dengan A min B, ya, A min B anggota P. Sehingga ketika A min B elemen P ini sendiri kan maksudnya adalah sama saja dengan A lebih besar dari B. Maka ketika hal ini terjadi, otomatis ini itu artinya adalah A plus C itu akan lebih besar dari B plus C. Seperti itu. Oke, selanjutnya itu adalah C, ya. Di bagian C itu kita ketahui bahwa jika A lebih besar dari B, ya, yang ini ya, jika A lebih besar dari B dan C itu adalah lebih besar dari 0, maka CA lebih besar dari CB. Nah, di sini kita tahu tadi itu A itu lebih besar dari B, yang artinya adalah bahwa A min B itu anggota P. Oke. C juga anggota P. Kenapa C anggota P? Karena C lebih besar dari 0. Oke. Maka, ya, ketika kita tahu bahwa A min B itu adalah anggota P dan C anggota P, maka C A dikurang CB sama dengan C A min B, ya, juga anggota P. Kenapa? Ini kan anggota P, ini juga anggota P, ya, perkalian dari A B anggota A dan B anggota P, maka A B anggota P, ya kan, yang kita peroleh tadi, ya, sifat mana ya, ini, ya, jika A B anggota P maka A kali B anggota P. Jadi ini juga berlaku jadinya, ya, sehingga ketika CA min CB anggota P, maka CA lebih besar dari CB. Jadi kembali lagi ke sini seperti itu. Nah, ini juga bisa kalian gunakan, angka ini juga bisa kalian gunakan untuk membuktikan ketika C-nya itu lebih kecil dari 0, sehingga nanti diperoleh CA itu lebih kecil dari CB. Seperti itu. Jadi nanti kalian silakan secara mandiri coba buktikan bagian C untuk C lebih kecil dari 0 dan bagian D dicoba dibuktikan, ya, secara mandiri sebagai bentuk latihan. Nah,
Di sini juga ada teorema 1.1.8 di mana jika A anggota R dan A sama dengan 0, tidak sama dengan 0, maka A kuadrat lebih besar dari 0. Terus yang B itu adalah 1 lebih besar dari 0. Yang C itu jika N anggota bilangan asli, maka N lebih besar dari 0. Teorema 1.1.9, jika A, B anggota R dan A lebih kecil dari B, maka A lebih kecil dari A plus B per 2 lebih kecil dari B. Nah, di sini kita akan coba membuktikan teorema sebelumnya, teorema 1119 ya, di mana A, B anggota real dan A lebih kecil dari B ya, maka A lebih kecil dari A plus B per 2 lebih kecil dari B ya. Ini yang akan kita buktikan. Jadi kita mulai dari A kurang B, A kurang dari B. Maka ketika A kurang dari B, maka ketika A plus A akan kurang dari A plus B, karena tadi kan A sendiri lebih kecil atau kurang dari B. Maka ketika kita tambahkan kedua ruasnya dengan sebuah bilangan ya, itu tetap akan berlaku A lebih kecil dari B. Sehingga di sini bisa kita tulis bahwa 2A itu akan lebih kecil dari A plus B ya. Sehingga diperoleh, karena kan tadi di sini 2A itu lebih kecil dari A plus B, maka A itu lebih kecil dari A plus B per 2. Karena A lebih kecil dari B, maka ya A plus B lebih kecil dari B plus B. Oke, sehingga A plus B lebih kecil dari 2B, atau bisa diperoleh A plus B per 2 lebih kecil dari B. Ketika A plus B per 2 lebih kecil dari B dan A lebih kecil dari A plus B per 2, maka A itu lebih kecil dari A plus B per 2 lebih kecil dari B. Seperti itu. Nah, di sini juga dapat ditunjukkan ya bahwa tidak ada bilangan real positif yang terkecil, sebab jika diberikan A lebih besar dari 0 ya, A lebih besar dari 0, karena kan kita punya 1/2 itu lebih besar dari 0, maka diperoleh bahwa 0 lebih kecil ya, 0 itu lebih kecil dari setengah A dan lebih kecil dari A ya, karena kan A lebih besar dari 0, otomatis A itu kan lebih besar dari 0, terus setengah itu lebih besar dari 0, maka 0 itu otomatis lebih kecil dari setengah ya kan, 0 itu lebih kecil dari setengah. Maka kalau kita punya nilai setengah A, otomatis 0 itu lebih kecil dari setengah A, seperti itu, karena kan A sendiri lebih besar dari 0. Nah, setengah A ini lebih kecil dari A, seperti itu ya. Selanjutnya, untuk membuktikan bahwa suatu himpunan A lebih besar sama dengan 0, lebih besar sama dengan 0 adalah sama dengan 0, maka harus ditunjukkan bahwa A selalu lebih kecil dari sembarang bilangan positif yang diberikan, seperti itu. Nah, selanjutnya itu adalah teorema 1.1.10, jika A anggota real sedemikian sehingga 0 lebih kecil dari A, lebih kecil sama dengan A, lebih kecil dari epsilon, untuk setiap epsilon adalah lebih besar dari 0, maka A sama dengan 0. Jadi di sini untuk buktinya kita andaikan A itu lebih besar dari 0 ya, maka A lebih besar dari A per 2 lebih besar dari 0. Yang kita tahu kalau di sini A ya, oke ya,
A lebih besar dari 0, maka A lebih besar dari A per 2 lebih besar dari 0. Jadi kita ambil epsilon 0 ya. Epsilon 0 itu sama dengan A per 2. Kita ambil epsilon 0 nya itu adalah A per 2. Jadi epsilon 0 itu bilangan real positif ya. Karena kan di sini dikatakan bahwa tadi epsilon itu lebih besar dari 0 ya. Maka A itu lebih besar dari epsilon 0 lebih besar dari 0 ya. Jadi hal ini akan kontradiksi dengan pernyataan bahwa 0 itu lebih kecil sama dengan A lebih kecil dari epsilon. Untuk setiap epsilon itu lebih besar dari 0 ya. Jadi hal ini kan kontradiktif karena epsilon itu lebih besar dari 0, sementara di sini 0 itu ya A itu lebih besar ya, lebih kecil dari epsilon. Kalau di sini A itu lebih besar dari epsilon, maka itu kontradiktif. Jadi pengandaian di sini bahwa A lebih besar dari 0 itu salah. Yang benar adalah bahwa A sama dengan 0. Seperti itu. Jadi perkalian di sini dikatakan bahwa perkalian antara dua bilangan positif hasilnya adalah positif, akan tetapi hasil perkalian yang positif belum tentu setiap faktornya itu adalah positif. Nah, di sini ada teorema 1.1.11. Jika A, B lebih besar dari 0, maka berlaku A lebih besar dari 0 dan B lebih besar dari 0, atau A lebih kecil dari 0 dan B lebih kecil dari 0. Makanya di sini dikatakan bahwa hasil perkalian yang positif belum tentu setiap faktornya positif, karena bisa jadi kedua faktornya itu adalah negatif, seperti itu. Jika A, B lebih kecil dari 0, maka berlaku A lebih kecil dari 0 dan B lebih besar dari 0, atau A lebih besar dari 0 dan B lebih kecil dari 0, atau A lebih besar dari 0 dan B lebih kecil dari 0. Seperti itu. Itu adalah teorema 1.1 dan akibat dari 1.1.12 ya. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada materi ini. Kata saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.